Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai Musi Triboton 2013. Pak Sapta, siapa saja ini pesertanya dikatakan sebagai masuk dalam agenda kalender kegiatan pariwisata internasional. Siapa saja? Jadi peserta dalam negeri itu ada kira-kira 8 tim. Satu tim itu sekitar 15-an. Ya, jadi lumayan banyak. Dan dari luar negeri diperkirakan ada 7. Termasuk ada yang tentunya gabungan karena mereka tidak cukup satu tim, tapi ada dari Malaysia, ada dari Australia, ada dari Singapura, Nigeria ada, dari Afrika, Jerman ada. Dan apakah memang ini melalui proses seleksi dulu untuk bisa ikut ke Musi Triboton? Ini terus terang aja kita kerjasama dengan POTSI, Persatuan Olahraga Dayung Indonesia, yang sebetulnya juga salah satu partner kita yang untuk memberikan bantuan teknis, karena kita kan dayung itu kan nggak paham banget ya, jadi yang paham itu POTSI dan juga mereka sebagai juri dari POTSI. Nah ini yang unik ya, karena ada 3 penilaian model dan itu yang juga termasuk belum ada di tempat lain. Ada gabungan antara kayaking, gabungan rafting dan juga dengan dragon boat. Bagaimana menilai? Nah ini yang mereka lakukan. Ini terima kasih buat POTSI ya, itu yang juga aktif membantu kegiatan yang unik ini. Karena kan biasanya kita terima aja dari tempat lain, tapi kali ini kita punya inisiatif seperti itu dan penjuriannya juga bersadarkan juri atau penilaian internasional. Oke. Nah Pak Sam, kemudian pola pertandingannya akan seperti apa sih? Begini, jadi kita sudah 2 kali survei bersama POTSI. Kenapa survei dilakukan? Pertama, tentu ini olahraga sungai, ya. Itu kita melihat rintangan atau ada nggak titik-titik yang membahayakan atlet. Itu harus kita lakukan, sudah kita laksanakan. Kedua, tentu yang terkait dengan tingginya permukaan air. Kan ada air turun, ada air naik. Nah, sekarang kita laksanakan, kenapa kita laksanakan pada bulan November atau Desember? Kalau tahun kemarin 26 November, berakhir 1 Desember. Ini kita mulai sekarang pada bulan November ini tanggal 16 kita, 17 akan di launching di Sekayu ya, di Musi Banyuasin. Jadi pertandingan tidak sepanjang itu, tapi di setiap etape. Ada 5 etape seperti dikatakan oleh Pak Wamen tadi. Etape pertama itu kita gunakan untuk rafting, arung jeram. Itu karena lokasinya memang begitu. Antara Tanjung Raya sampai ke tebing tinggi. Ada 37 km itu. Ini tantangannya luar biasa. Ya nanti Mbak Gadeza bisa datang ke sana melihat dan menikmati itu. Menarik sekali. Nah ini dari etape 1 hingga etape 5 berapa lama bisa memakan waktunya? Setiap etape itu 1 hari. Setiap etape 1 hari. Jadi etape kedua nanti dari tebing tinggi ibu kota Kabupaten Empat Lawang sampai ke Muara Kelingi di Musirawas. Etape ketiga itu dari Muara Kelingi sampai ke kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Etape keempat dari Sekayu sampai ke Pengumbuh Kabupaten Banyuasin. Dan etape terakhir itu dari Banyuasin ke kota Palembang. Nah di setiap tempat tadilah kita laksanakan event race tadi, pertandingan baik itu canoeing sampai ke dragon boat tadi. Nah jadi ada 5 tempat. Nanti setiap tempat itulah ada juara-juaranya. Siapa yang juara terbanyak akan menjadi juara umum. Tahun kemarin, juara umum masih dipegang Sumatera Selatan, Pak. Kamboja juga. Ada Kamboja untuk internasional, untuk nasionalnya untuk lokal kita di Sumatera Selatan. Oke, jadi Pak ini sebenarnya kegiatannya kalau memang sepanjang 500 km, Sungai Musi sendiri 800, tidak hanya berada di kawasan Palembang, kota Palembang itu sendiri ya, tetapi dari kabupaten, beberapa kabupaten ya. Ada 5 kabupaten. Jadi startnya di Empat Lawang, itu yang hulunya. Dan ini kota yang cukup menarik ya, karena banyak orang belum tahu ke sana. Itu perbatasan dengan Bengkulu. Ada banyak durian di sana. Jadi makan durian setiap hari kita. Dan berikutnya adalah Musirawas. Nah ini juga kota yang menarik ya. Berikutnya adalah Musi Banyuasin. Setelah Musi Banyuasin baru ke Banyuasin. Setelah Banyuasin tentunya Palembang. 5. Kalau tidak salah Pak Sam ya, Sumatera Selatan itu punya 17 ya. Ya, 17 kabupaten. Jadi yang lewat sungai itu kira-kira 5 atau 6 lah. Nah tujuannya sendiri kan tidak hanya untuk aktivitas sport, tapi juga untuk menampilkan kekayaan alam dari Sumatera Selatan. Apa saja sih Pak yang akan ditampilkan? Ya, yang pertama tentunya kita ingin menghidupkan kembali gairah dan memelihara dan mengembangkan sungai. Karena kita katakan dari awal, sungai itu pusat peradaban, pusat transportasi, juga termasuk pusat budaya.
karena sepanjang sungai banyak situs-situs juga yang bisa dilihat. Nah, nanti pada akhirnya juga kita akan memanfaatkan sungai untuk wisata. Ini yang agak jauh dari yang kita harapkan sebagai ultimate goal-nya atau ujungnya. Tentunya kalau sudah sungai dijadikan objek wisata, dijadikan tempat berwisata, akan mudah kita melihat memeliharanya. Artinya mau nggak mau akan dipelihara sungai itu dari segi lingkungan, tidak lagi tempat pembuangan, dan mudah-mudahan juga nanti seperti tempat-tempat yang maju, bahwa ada nanti hotel yang menghadap sungai, ada resort yang sungai, dan ada aktivitas pariwisata yang melihat ke sungai. Nah, jadi sungai juga menjadi tempat peradaban, tempat juga yang lingkungannya aman. Baik, kita lanjutkan lagi karena diharapkan juga tentu adalah investasi nantinya ke Sumatera Selatan. Investasi berapa banyak wisata mancanegara yang akan datang. Kita akan bahas lagi pemirsa, tetap bersama kami.